Guys, welcome back di review reksadana with Jason Armos. Nah, jadi hari ini gue pengen nge-review salah satu reksadana yaitu Sukor Equity Fund. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tidak asing dengan Sukor Equity Fund, itu udah lumrah lah tentang Sukor Equity Fund dan tahu kinerjanya seperti apa ya. Nah, yang menarik dari reksadana ini gue akan coba bahas dari sisi um, apa ya popularitasnya dulu lah, dari reputasinya. Kalau gue lihat ya, ini sepengamatan gue ya. Jadi reputasinya ini cukup baik, bahkan menuju sangat baik. Kenapa? Karena Sukor Asset Management ini atau manajer investasinya Sukor Asset Management ini dia cukup bagus dalam mengelola reksadana-reksadananya. Ketika gua amati tuh dia bagus loh gitu loh. Untuk growingnya bagus, untuk AUM-nya juga rata-rata bagus. Jadi kalau gue lihat ya secara reputasi juga itu baik. Terutama kalau lo lihat daripada di komunitas-komunitas. Kalau di komunitas tuh ada yang namanya Sukormania gitu kan. Oh ya siapa nih Sukormania? Jadi tuh saking terkenalnya tuh ada yang namanya Sukormania gitu. Jadi kalau secara reputasi pun orang udah pada kenal nih tentang Sukor. Apalagi investor reksadana. Nah, itu dulu ya dari reputasi. Lalu yang kedua, kita lihat dari sisi AUM, Asset Under Management. Nah, kalau lu udah nonton video gue sebelumnya, gue ngebahas tentang AUM ya. AUM itu tuh basically adalah dana kelolaan pada reksadana ya, reksadana tersebut lah. Nah, setiap reksadana itu punya dana kelolaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Oke, itu dulu ya. Nah, untuk Sukor Equity Fund ini, total AUM-nya itu adalah 1,21 triliun. Kita bahas dari sisi totalnya dulu ya. 1,21 triliun itu besar atau tidak sih? Nah, jadi 1,21 triliun itu menurut gue itu udah cukup besar. Apalagi untuk ukuran reksadana saham di saat-saat pandemi kayak begini. Dalam arti orang mau invest di reksadana saham tuh masih takut-takut gitu. Dan bahkan kalau lo lihat ya, secara overall itu tuh reksadana saham tuh orang pada kayak entah mencairkan, entah di switching. Tapi sih yang gue lihat sih lebih banyak di switching ya, atau di apa? Diputar yang tadinya dia di reksadana saham jadi reksadana pasar uang atau obligasi. Tapi sih biasanya tuh dari reksadana saham ke pasar uang karena pasar uang sekarang kondisinya lagi lebih unggul dibandingkan reksadana saham. Tapi anyway gitu, ini total AUM-nya ini besar menurut gue dan sangat besar untuk kondisi kayak gini 1,21 triliun. Reksadana yang dikatakan bagus ya kalau menurut pendapat gue itu ketika lu udah memiliki AUM di atas daripada 100 miliar ya. Nah di sini udah 1,21, itu udah 10 kali lipat lebih kali. Udah berkali-kali lipat lebih lah gitu. Itu dari total AUM ya. Tapi kalau kita breakdown ya dari 1 tahun sama 5 tahun ya. Kalau 1 tahun AUM-nya itu dia naik 9,62%. Dan kalau 5 tahun dia naik 2.748%. Nah, gimana sih gue ngebaca ini? Kalau gue ngebaca ini tuh kayak, oh berarti 1 tahunnya aja dia growing 9,62%. Padahal ini kan di saat-saat pandemi corona ya. Kalau lo lihat, biasanya tuh drop banget. Itu pasti orang udah pada kayak kabur gitu loh. Kayak pada takut gitu loh. Tapi di sini tuh dalam kurun waktu 1 tahun dia masih bisa growing AUM-nya itu 9,62% gitu. Artinya investor tuh mau tambah duit, ya kan? Mau menambah investasinya sehingga bisa 9,62% ini. Otomatis ya cukup baiklah performance-nya gitu. Terus kalau secara 5 tahun 2000-an persen itu udah bagus banget sih karena berarti dia growing-nya tuh cukup drastis juga gitu loh. Dari awal dia ada sampai dari 5 tahun lalu sampai sekarang gitu. Itu kalau gue baca dari AUM ya. Tapi kalau kalau gue sendiri nih lihat dari expense ratio ya. Expense ratio-nya dari Sukor Equity Fund ini cukup standar sih menurut gue 4,68%. Nah, di sini orang tuh suka ngebingungin ya, kayak atau bingung lah. Gue ada expense ratio yang gede, satu lagi expense ratio yang kecil. Kira-kira gue milih yang mana gitu? Ya balik lagi expense ratio tuh kayak apa ya? Kayak basically adalah
uang yang dikeluarkan si manajer investasi untuk mengelola suatu reksadana gitu. Jadi lu kalau mengelola sesuatu lu butuh keluar duit kan. Nah, itu dia biaya-biaya itu tuh masuk expense ratio gitu kan. Nah, semakin rendah expense ratio-nya, semakin bagus ya kan. Nah, kalau di sini tuh ya 4,68%. Sebenarnya kalau expense ratio sedikit lebih gede menurut gue, tapi kalau return-nya bagus, reputasinya bagus, AUM-nya juga cukup oke, why not? Gitu. Expense ratio-nya agak tinggi ya nggak masalah gitu. Itu kalau gue ya, ini bukan berarti lo juga harus ngikutin gue. Itu gue dari expense ratio ya. Terus kalau gue lihat dari returnnya ini untuk 1 tahun itu minus 27,60% ya. Kalau 3 tahun minus 15,07% dan 5 tahun 34,84%. Jadi kalau gue ngelihat ya dari 5 tahun lalu growingnya nih, itu kalau lo invest dari jangka pendek dulu lah 1 tahun. Kalau lo invest dalam 1 tahun ini, lo rugi 27,60%. Sebenarnya sih bukan rugi juga ya, rugi tapi belum terrealisasi. Kenapa? Karena selama lu belum mengklik tombol jual, itu belum terrealisasi tuh kerugian itu. Oke. Ini lu minus 27,60%. Kalau lu invest jangka pendek untuk reksadana saham, itu tuh lu kemungkinan untuk rugi kayak gini. Tapi kalau lu lihat di long term kayak 5 tahun, lu tuh udah profit 34,84%. Jadi di sini tuh udah bisa jadi pelajaran. Kalau teman-teman mau invest di reksadana, terutama reksadana saham, itu kalau di jangka pendek bakal kena ya minus kayak begini atau mungkin keuntungannya nggak maksimal. Tapi kalau dalam jangka 5 tahun atau 5 tahun ke atas kalian bisa dapat keuntungan cukup signifikan atau cukup ya kelihatan kayak di sini 34,84%. Ya itu dari sisi returnnya. Terus kalau gue lihat dari sisi apa lagi nih? Drawdown. Drawdown itu penurunan yang pernah terjadi pada periode tertentu. Jadi di reksadana itu apa ya? Bisa terjadi penurunan dan penurunan itu paling parah berapa sih gitu. Nah, drawdown tuh ngasih tahu itu. Penurunan yang pernah terjadi yang paling parah adalah sekian. Nah, di sini penurunan paling parah adalah minus 41,33%. Ini dalam kurun waktu 1 tahun ya. Dalam kurun waktu 1 tahun paling turun banget itu 41% minusnya. Itu dalam banget. Tapi ya again, balik lagi. Lo mau invest dalam jangka waktu berapa lama gitu. Tapi kalau lo invest dalam jangka panjang, seperti yang gue kasih tahu tadi gitu, resiko-resiko penurunan itu akan semakin kecil dan bahkan yang tadinya minus jadi plus kan. Nah itu. Nah yang lalu selanjutnya kita dari minimal pembelian. Jadi reksadana itu punya minimal pembelian ya. Ada yang minimal pembeliannya itu kayak dimulai dari 10.000, ada yang dari 100.000, ada yang dari 500.000, 1 juta, ada yang 10 juta. Nah, untuk di sini minimal pembeliannya 100.000. Jadi menurut gue ini reksadana yang cukup terjangkau. Jadi kalau teman-teman emang mau mulai invest, nggak usah nunggu jutaan, tapi dari ratusan ribu aja kamu bisa mulai invest. Terus, apa ya? Di sini bank custodian. Oke. Dari sisi bank custodian dan bank penampung sendiri itu cukup terkenal sih sebenarnya bank HSBC dan BCA. Jadi kalau bank custodian itu lebih kayak lu transfer awal sih sepengetahuan gue ya. Lu transfer awal. Kalau misalkan bank lu berbeda dengan HSBC, biasanya lu bakal kena fee transfer ya. Nah, kalau misalkan bank lo sama, nah itu lo nggak bakal kena fee transfer tuh. Cuma apa namanya, bank penampung ini sepengetahuan gue ketika lo mau narik duit itu harus lewat bank penampung dulu. Jadi kalau bank penampung lo itu sama dengan bank lo, otomatis lo nggak kena fee transfer. Fee transfer itu sebesar 6,5 lah atau 3 ribuan. Jadi sekitar segitulah, maksimal 6.500. Nah, gimana sih cara menghindari fee transfer ini gitu kan? Nah, sebenarnya cara menghindari fee transfer ini tuh apa ya, lu harus sama bank custodiannya dengan bank lu, dengan rekening lu. Itu salah satu cara. Kedua, lu invest dalam jangka panjang. Ketika lu invest dalam jangka panjang, return yang lu dapat udah cukup lumayan besar, ya pengurangan 6.500 atau 3.000 itu nggak bakal kerasa gitu. Karena return yang lu dapat tuh lebih gede daripada pemotongan itu gitu.
Tuh sih. Lalu gue lihat dari sisi top holdings ya. Top holdings itu kayak istilahnya apa ya? Reksadana itu kan kayak rujak ya. Dalam arti gini loh, ada beberapa buah di dalamnya gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalkan buah melon, buah semangka, ya udah itu satu buah doang. Sedangkan kalau rujak itu kan terdiri dari beberapa buah. Nah di sini top holdings itu tuh kayak istilahnya jenis buah apa yang ada di sini gitu. Di rujak ini tuh jenis buah apa aja? Jambu, melon, atau apa? Gua nggak tahu lah, istilahnya kumpulannya lah. Nah, di sini top holdings dari reksadana ini itu apa ya? Perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal menurut gua kayak Astra, Antam gitu. Ini untuk sekarang ya, tapi gua nggak tahu ya. Mungkin lu nanti ke depannya ngelihat top holdingsnya udah mulai berubah. Ya, itu sah-sah aja, itu bisa terjadi. Tapi di sini so far yang gue lihat top holdingsnya itu cukup terkenal dan ternama juga. Jadi ini bisa menjadi salah satu keputusan pembelian lo juga sih. Kalau lo lihat top holdingsnya memang terkenal dan bagus ya, lo terkenal lah istilahnya. Ya udah nggak apa-apa, lo mulai invest. Jadi dari beberapa aspek tadi lo harus perhitungkan nih. Kira-kira mana yang menurut lo aspek paling penting ketika mau invest di reksadana? Karena menurut gue A, belum tentu menurut lo juga A. Lo bisa jadi B. Tapi di sini mudah-mudahan video gue bisa jadi gambaran nih buat kalian semua kalau mau invest. Oh begini tuh.